4, 3, 2, 1. Yo 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 yo. Oke, ya balik lagi sama gua hari ini. Video ini dibuat untuk kalian yang tahu arti dari harta, tahta, dan sarjana. Kenapa gua hari ini nyebut tiga itu? Karena kita akan menceritakan kisah tiga unsur ini: harta, tahta, dan sarjana. Oke. Harta dulu. Kita ada kisah menarik hari ini, yaitu tentang para pemain yang terlahir kaya, yang udah kaya raya banget kisahnya. Dan biasanya kan kita tahu umumnya pemain sepak bola itu datang dari orang-orang yang kelas ekonominya melarat. Ya gue kasarnya ngomong melarat. Tapi kita akan lihat ternyata ada juga beberapa pemain sepak bola yang tumbuh dari keluarga yang keluarga yang tajir melintir. Seperti apa kisahnya, kita lihat ini. Oke. Pertama ada Kakak, ya Ricardo Kakak, ex pemain Milan dan Madrid ini, dan juga Orlando Pirates. Kita lihat ceritanya sedikit. Umumnya kan kita tahu pemain Brazil tuh banyak yang ekonominya pas-pasan sampai melarat dan tumbuh di lingkungan favela yang sangat keras. Tapi tidak untuk Ricardo Ezequiel dos Santos Leite atau Kakak, yang katanya mukanya tuh 11-12 sama Irwansyah. Sejak kecil dia lahir dari keluarga yang bagus ekonominya. Ayah Kakak itu insinyur sipil di negaranya, dan ibunya adalah seorang guru di instansi pendidikan besar. Dengan finansial keluarga yang bagus, Kakak memulai karir sepak bolanya pun dengan tidak meninggalkan akademiknya, hingga namanya harum bagi para Milanisti. Mungkin kalau gue cerita gini ya, di Milan Kakak itu sangat dianggap sebagai pahlawan, dianggap sebagai legenda, dianggap sebagai sosok yang heroik. Tapi kalau di Madrid tidak begitu, karena melihat penampilan Kakak tuh makin dari musim ke musimnya turun, apalagi dia selalu berada di bawah bayang-bayang Ronaldo saat itu, Ronaldo dan Benzema. Oke, next. Kiper Spurs yaitu Hugo Lloris. Dia bukan lahir dari keluarga biasa-biasa aja. Kedua orang tuanya adalah orang-orang terpandang di Prancis. Ayahnya adalah investor, ibunya adalah pengacara terkenal, selevel sultan pengacara kita di sini, yaitu Bapak Hotman Paris. Ketika kecil, Yoris memiliki minat yang kuat pada tenis ternyata. Tapi di usia 13 tahun, dia gantung raket dan fokus ke sepak bola. Oh, bayangkan loh, seorang yang lahir dari orang tuanya bapaknya investor, ibunya pengacara, itu pasti duit udah tinggal lempar, ATM tinggal gesek. Hebat banget sih itu Yoris. Tapi wajar sih, Prancis negaranya negara kaya juga, negara maju. Industri banyak, dari kulineri sampai industri seni banyak bertumbuh. Oke, nah ini yang paling mengejutkan. Ex pemain Leicester City U23 yaitu Faik Bolkiah, dia adalah keponakan dari Sultannya Brunei, yaitu Hassanal Bolkiah. Raja Brunei tepatnya, Raja Brunei. Sebelum bermain untuk Maritimo Madeira, yang which is itu adalah klub dari kota kelahirannya Cristiano Ronaldo, dia memiliki kekayaan keluarganya itu sebesar 20 miliar dolar atau 268 triliun rupiah di sini. Wow, Sultan, crazy. Ayah Faik adalah kepala agensi investasi di Brunei. Walaupun punya kekayaan melimpah, itu tidak membuat Faik bersantai-santai. Dia pernah cerita gini, kakak-kakak gua itu orangnya cuma bisa diem di rumah karena sudah punya kekayaan melimpah dari keluarganya. Tapi gua gak bisa diem gitu aja. Makanya dia main sepak bola tuh ternyata untuk cari aktivitas. Tapi dari iseng-iseng nyari aktivitas itu, Faik itu sudah dari iseng-iseng dia main bola, tahu-tahu dia dipanggil ke Akademi Leicester. Dari tim reserve Leicester
Sekarang dia main di Liga Portugal di uh, Maritimo Madeira, klub kota kelahirannya Ronaldo. Dia seharusnya nih musim ini bersaing ketat dengan si siapa, Safawi Rashid dari Portimonense. Tapi sayang Safawi Rashid nggak naik dari tim reserve-nya Portimonense U23. Dia malah tahun depan nih dia bakal dibalikin lagi ke JDT, Johor Darul Tasim. Padahal kita sebagai warga ASEAN pun udah bangga punya dua pemain yang udah main di Liga Portugal ya, dua pemain ASEAN yang main di Liga Portugal. Karena untuk nembus di liga sekelas Portugal tuh gak gampang, apalagi kulturnya lebih ramah kebanyakan kepada orang Latin. Yang keempat, sang Il Maestro lini tengah Andrea Pirlo. Ya, mantan pemain timnas Italia yang sekarang jadi pelatih Juve. Ternyata latar belakang keluarganya pun juga nggak biasa. Ayah Pirlo adalah pengusaha perusahaan logam. Kecerdasan ayahnya dalam mengelola bisnis itu juga turun kepada anaknya ketika mengawal lapangan tengah tim yang dia bela. Sebenarnya nggak nyambung juga ya. Ayahnya yang cerdas dalam mengelola bisnis, tapi kepintaran Pirlo malah melenceng jauh, pintarnya di lapangan sebagai komposer lini tengah. Tapi bagus sih, which is good. Kalau nggak kita mungkin nggak mengenal Pirlo yang sekarang yang sukses dengan 3 klub berbeda di Italia. Nggak juga sih, di Inter nggak terlalu. Di Milan dia sempat juara champion 2 kali, terus juga bawa Serie A juara 2 kali juga, sama Juve udah 3 kali, sampai dia bawa final juga Juve 2 kali, terus dia juga bawa timnas Italia juara dunia 2006 dengan segudang prestasi yang luar biasa sebagai sang komposer lini tengah. Ternyata Pirlo mempunyai latar belakang yang luar biasa loh. Dan sekarang dia menekuni dunia kepelatihan, dan kita menanti loh apakah kekayaan dan kepintaran taktiknya itu bisa membawa Juventus sekarang yang lebih baik. We'll see. Semoga nggak nyusul Milan, itu aja. Oke, itu mungkin segelintir contoh pemain yang terlahir dari keluarga kaya. Ada yang bilang bahas sejarah klub Indonesia. Gue butuh narasumber kalau Liga Indonesia, Liga 1. Gue butuh narasumber kalau Liga 1. Oke, sekarang kita menuju ke segmen 2, yaitu tahta. Tadi kan udah harta, sekarang tahta. Ada kisah menarik, ternyata gue udah dapet 3 pemain yang ternyata berasal dari seorang keturunan raja, keturunan kerajaan, keturunan bangsawan, keturunan kerajaan. Dan ya ningrat berdarah biru. Siapa aja sih? Ada nih pemain Spurs, Mas Dele Alli. Percaya nggak percaya, gelandang serang Spurs 24 tahun itu punya darah bangsawan. Bahkan banyak spekulasi bahwa dirinya punya kesempatan besar didaulat sebagai sang raja. Sang raja dari kerajaan suku Yoruba di Nigeria. Meski begitu justru memilih untuk menyembunyikan kedudukannya karena telah terjadi konflik dalam silsilah keluarganya, menurut beberapa rumor yang beredar. Tadi ada yang nanya, ada yang bilang bahas wax, sempat ada yang ngomong bahas wax. Kalau mau bahas wax, ya gue tampung, setuju, thank you idenya bahas wax. Lumayan kan kisah bucin para pemain bola. Thank you untuk sarannya. Nanti gue coba search ya tentang wax. Oke, yang kedua, tadi kita udah sebut ya sebelumnya, ada Faik Bolkiah. Dia selain kaya raya, dia juga memang udah jelas keturunan sultan. Dia adalah keponakan dari Hasan al-Bolkiah, which is juga termasuk dalam anggota pewaris tahta kerajaan Brunei. Lalu 3, ini dia pemain yang punya darah campur, pemain Australia berdarah campur,
Itali, Indonesia, Australia, tapi tinggal di Australia. Namanya Massimo Luongo. Ya, dia membela Aussie, tapi punya darah Itali dan Indonesia. Ayahnya bernama Mario, adalah orang Italia, sedangkan darah kerajaan itu mengalir dari sang ibu bernama Ira. Luongo adalah cucu dari Sultan Kerajaan Bima dan Dompu di Sumbawa di Lombok, NTB, AA Sirayudin. Wow, luar biasa loh ini. Massimo Luongo yang boleh dibilang sebagian karirnya tuh dihabiskan di klub divisi bawah Inggris, ini ternyata punya darah Sultan Kerajaan NTB, Kerajaan Sumbawa. Seandainya masih mau Luongo milih warga negara Indonesia ataupun bukan main di timnas Italia, wah itu jadi kebanggaan banget punya pemain kelas Sultan yang levelnya udah main di Indonesia. Tapi kalau bicara soal Australia, jujur timpang gue bilang. Australia tuh negara jago. Australia masuk ASEAN, masuk sepak bolanya AFF, itu adalah negara yang terlalu jago. Timpangnya tuh terlalu jago dibanding negara kita sendiri, Indonesia tercinta, dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Itu udah termasuk kalau di level AFF-nya pun sendiri cuman Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand itu udah jago. Tapi lawannya kalau Australia jauh banget. Ya karena yang main di Australia kebanyakan liganya selain bagus, kebanyakan pemain Australia juga pada merantau ke Eropa. Sedangkan dan mainnya juga di liga besar. Kita beda jauh men. Karena terlihat dari bentuk fisiknya juga kan, mereka kan ras bukan Kaukasus. Sampai sama sih mereka. Ras Melanesia, cuman kayaknya mereka campur sama aborigin jadi Melanesia aborigin. Sedangkan kita kan orang ras Melanesia yang lebih pendek. Nah, yuk segmen terakhir. Tadi kan harta, tahta, sekarang sarjana. Harta, tahta, dan sarjana. Kenapa sarjana? Kita akan lihat kisah para pemain yang ternyata punya gelar loh, yang tidak melupakan pendidikannya walaupun sejago-jagonya mereka di atas lapangan hijau. Asik. Seorang pesepak bola tuh tak ubahnya profesi yang punya waktu yang padat. Dari sesi latihan, jumpa pers, pertandingan, itu udah jadi makanan harian mereka. Tapi ternyata ada loh yang bisa menyelesaikan gelar sarjananya. Maksudnya bisa tetap kuliah sambil main bola. Siapa aja sih? Yuk. Ujung tombak Munchen yaitu Robert Lewandowski. Kekuatannya dia sebagai penyerang itu tidak diragukan ya. Sudah banyak gol dia sarangkan untuk Bayern Munchen. Di balik keganasannya di kotak penalti lawan, dia itu adalah sarjana pendidikan fisik lulusan sekolah olahraga di Warsawa dan menyelesaikan studi dengan judul karya ilmiah skripsi RL9 Langkah Menuju Kesuksesan. Judul ilmiahnya kok nggak nyambung ya, Langkah Menuju Kesuksesan, malah kayak motivasi bisnis Lewandowski. Langkah bukan, kalau judulnya sih kayak nggak nyambung sih, Langkah Menuju Kesuksesan, padahal dia studinya studi olahraga. Atau mungkin langkah menuju kesuksesan menjadi seorang striker mungkin isinya skripsinya si Lewandowski. Next, Juan Mata ini pemain Spanyol yang punya kemampuan dan memberi umpan, jago menyisir sisi kanan lapangan. Torehan prestasinya pun gak diragukan ya. Euro 2012 dan 2008 dan juga dia 2008 gak masuk, sorry. Piala Dunia 2010 dan Euro 2012. Itu adalah saksi kehebatannya mengulik si kulit bundar. Dan pantas saja Mata itu sosok yang mau terus belajar. Dia terbukti dapat 2 gelar sarjana double degree loh di Universitas Madrid dan Universitas Manchester dengan 2 jurusan yang berbeda, jurnalis dan sport science. Mungkin kalau misalkan nanti Mata pensiun dia bisa jadi pandit atau jurnalis mungkin. Apalagi dengan pengalaman dia di lapangan hijau, lulusan jurnalis, dia bisa jadi pandit yang objektif. Yang ketiga ada Glenn Johnson, ex-back kanan Liverpool. Kebetulan sih ada temen gue yang fans Liverpool di sini.
banyak sih. Nah, siapa yang nggak suka matematika? Mungkin cukup banyak yang nggak suka ya. Even gue juga nggak suka, sebel, tapi tetap lulus sih karena dibantu les. Tapi ada loh pemain yang suka, yaitu Glenn Johnson, si back kanan Liverpool, ex back kanan Liverpool nih. Dia adalah lulusan sarjana matematika. Wow, amazing. Padahal gue sepenglihatan dan sepenglalaman gue di lapangan ya, sangat jarang loh ngeliat pemain sepak bola yang pinter secara matematis ya, karena mereka tuh lebih lebih ngandelin kebanyakan fisik dan otot ketimbang otak, apalagi harus kecermatan. Tapi kalau gue bilang, mungkin salah satu yang bikin dia bisa jago dalam melakukan menyisir lapangan sisi kanan tuh mungkin juga karena dia punya kecermatan dalam radius kecepatan larinya. Lalu ada terakhir Giorgio Chiellini, ya back tangguh Juventus. Ini selalu punya macam cara untuk menghentikan pergerakan lawan di sisi back tengah. Sebagai klasik Italian back, dia juga jadi tumpuan bagi timnas dan juga si Nyonya Tua. Tapi di luar lapangan, pemain kelahiran 14 Agustus 84 ini adalah lulusan Universitas Mene dan Ekonomi Turin dengan jurusannya itu ekonomi bisnis. Gue jadi ingat banget nih cerita waktu gue kuliah, ternyata banyak teman-teman gue yang jago main bola itu ternyata lulusannya adalah ekonomi bisnis. Mungkin itu juga sih yang banyak teman-teman gue menginspirasi melihat Chiellini sejago itu tetap bisa lulus ekonomi sambil tetap jalanin main bola. Well, buat gue hari ini tuh aja sih, cukup bahasan hari ini, yaitu harta, tahta, dan sarjana. Dan ingat, video ini hanya dibuat untuk kalian yang mengerti atau mencari tahu wawasan tentang di luar pertandingan. Jadi kalau banyak yang minta bahas pertandingan, bahas review dan preview, gue butuh narasumber sekali lagi. Oke? Ciao, gue harus pergi dulu. Hari ini gue bikin 2 video. Setelah ini mungkin next video gue belum tahu apa, tapi kita lihat. Bye bye.